Yang suka celaka itu mereka yang suka melihat ke atas dalam urusan dunia. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita suka membandingkan hidup kita, maka akan menghilangkan rasa syukur kita. Makanya kata Allah, wa qalilun min ibadiyaz syakur, sedikit daripada hambaku yang bersyukur. Karena kebanyakan kita itu bisa bersyukur sama Allah kalau dapat nikmat. Dapat musibah belum tentu. Kadang-kadang dapat nikmat nggak sesuai kita aja, hilang syukur kita. Apalagi kalau bapak sampai ngebandingin apa yang bapak punya dengan orang lain, udah hilang nikmatnya hidup, nggak enak. Si fulan udah punya itu, padahal kerjaan sama, gaji sama, gue masih begini-gini aja. Biasanya kalau udah begitu timbulnya dosa. Ijtanibu katsiran minadh-dhann fa inna ba'dadh-dhanni itsmun. Kita kalau udah ngebanding-bandingin, ujung-ujungnya kita nggak bisa bersaing sehat, timbulnya dosa. Yang paling gampang fitnah sama suudzon. Kerjaan sama, jabatan sama, levelan sama, gaji sama, tapi dia punya mobil, gua enggak. Oh jangan-jangan, tuh penyakitnya itu. Kalau udah pakai jangan-jangan, pasti ujungnya nggak baik. Kan begitu kan? Suudzon, kemudian fitnah, sama juga kayak perempuan. Perempuan itu kalau udah pakai jangan-jangan, biasanya abis itu udah nggak baik aja. Bini nelfon laki, telepon nggak diangkat, sekali dua kali. Itu kalau hidupnya penuh suudzon, yang ada berantem. Telepon nggak diangkat, jangan-jangan, tuh penyakitnya tuh. Kalau udah jangan-jangan, pasti rentetannya nggak baik aja. Diamin setengah jam, karena emang dari awal udah suudzon, setengah jam telepon lagi. Bukan gak diangkat, mati. Yang tadinya jangan-jangan pindah, bukan jangan lagi, pasti. Tadi gue telepon gak diangkat, jangan-jangan macam-macam. Ini mati, pasti macam-macam tuh berantakannya tuh. Makanya hidup yang paling enak husnudzon, Pak, sangka baik aja udah. Ya Allah, teman punya sesuatu, emang rezekinya dia baik, emang dia rezekinya lagi bagus. Prinsip hidup, Pak, yang pertama, rezeki yang Allah kasih, insya Allah akan senantiasa cukup untuk membiayai hidup kita. Catat tuh, rezeki yang Allah kasih, insya Allah cukup untuk membiayai hidup kita. Kenapa? Allah nggak mungkin zalim dengan hambanya. Yang Allah kasih rezeki sesuai dengan yang kita butuhkan. Tapi rezeki yang Allah kasih tidak akan pernah cukup untuk membiayai gaya hidup kita. Dua kalimat yang hampir sama, cuma beda satu kata. Kata apa yang bikin beda? Gaya. Rezeki Allah bisa buat hidupin hidup kita, rezeki Allah nggak bisa buat hidupin gaya hidup kita. Jadi kalau mau tenang, gaya lo hilangin. Karena kadang-kadang kita kan begitu, Pak. Padahal kita belum mampu, tapi maksain untuk urusan dunia. Tapi kita nggak pernah begitu. Kita belum mampu, maksain buat akhirat, belum tentu. Kalau buat dunia iya. Makanya yang paling tenang, ya. Yang kedua prinsipnya, sebelum saya lupa, yang kedua. Sesuatu yang akan menjadi rezeki Bapak di mata Allah akan tetap datang ke Bapak meskipun siapapun berusaha untuk mencegahnya. Jadi nggak ada Bapak suudzon. Bapak punya usaha A, teman Bapak punya usaha A, usahanya sama. Satu ketika teman Bapak laku, Bapak nggak begitu laku. Kalau Bapak suudzon, Bapak akan jadi dosa sama dia. Oh, pelanggan gue diambil sama dia segala macam.
Tapi kalau bapak husnudzon, bapak akan mengatakan, emang udah rezeki dia. Sesuatu yang sudah Allah tentukan jadi rezeki bapak akan tetap datang ke bapak meskipun siapapun untuk mencoba untuk mencegahnya. Sebaliknya, sesuatu yang Allah tentukan bukan jadi milik kita. Sekeras apapun usaha kita, semaksimal apapun usaha kita, bahkan kalau sampai nekat kita mau bikin dengan yang haram untuk mencapainya, tetap nggak akan jadi milik kita. Jadi nggak ada istilah rezeki kita diambil orang, nggak ada. Emang belum jadi rezeki kita, ya. Kalau udah jadi milik kita, akan datang buat kita. Jadi nggak usah ngoyo, nggak usah kelewat ngoyo, sikut sana sikut sini, buat apa? Buat apa? Ya. Oke lah, seandainya bapak berhasil dengan cara begitu, apa nggak jadi kesananya mudarat semua? Apa hasil jadi nggak baik juga buat kita? Ya, makanya nggak lihat ke bawah. Maksudnya bagaimana Habib? Masih banyak mereka yang tidak seberuntung kita. Pak, nikmat yang Allah kasih buat kita jauh lebih banyak dibandingkan dengan musibah yang kita terima. Bapak mungkin mohon maaf begitu masuk karena udah bertahun-tahun kerja di sini, sempat ngerasa bosen juga ya. Kerja gitu-gitu aja gaji nggak nambah-nambah. Itu bisa menghilangkan syukur bapak. Kenapa saya bilang begitu? Karena tanpa bapak sadar, begitu bapak masuk pintu gerbang depan, itu ada wajah-wajah yang melihat bapak, itu dia berkata dalam hati, ya Allah, enak bisa pakai seragam kayak begitu di Kementerian Perdagangan. Tuh yang kita lupa. Sudah begitu banyak orang yang berdoa sama Allah pengen punya apa yang kita punya. Tapi kita yang udah Allah kasih nikmat menghilangkan syukurnya karena kita merasa yang kita terima belum puas buat kita. Manusia nggak akan ada puasnya. Manusia nggak akan ada puasnya kecuali kita bisa mengatur hati kita untuk belajar menerima apa-apa yang Allah tentukan buat kita. Ya. Oke lah, teman kita punya mobil, kita belum punya mobil. Ya alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Antum coba jalan ke tempat-tempat orang-orang yang miskin, orang-orang yang betul-betul nggak punya apa-apa. Ya. Mereka yang butuhkan bantuan kita, betul-betul bantuan kita dia butuh. Karena zaman ini kadang-kadang suka sedih Pak, zaman kita Pak. Ya Allah, kalau dulu waktu saya masih kecil ada istilah OKB. Tahu nggak OKB? Orang kaya belagu. Dulunya sama kita. Tiba-tiba dapat warisan kayaknya wah main sama kita, jangankan mau main ditelepon, dipanggil kagak nengok. Makanya kata Bang, OKB kan begitu ya. Tapi se-OKB-OKB dia dosa masih ada pantasnya. Biar katanya dosa. Kenapa? Duitnya banyak. Namanya orang kaya kan begitu. Sekarang zaman kita yang belagu bukan orang kaya, miskin. Udah miskin belagu. Tahu nggak miskin belagu kayak bagaimana? Duit nggak punya, utang ngebadek, tinggal ngontrak, kerjaan kagak, ibadah nggak mau, pengen kaya, main slot, no miskin belagu tuh, miskin songong udah itu, udah miskin songong gitu bocah, mau kaya pakai main slot. Enggak ya kawan, jangan hindarin yang begitu ya Allah, hindarin. Biasanya kalau udah main slot, main judi, ujung-ujungnya ketagihan. Kalau udah ketagihan nggak peduli haram. Yang mohon maaf, saat ini yang paling gampang kalau emang teman udah nggak minjemin duit, cuma tinggal modal KTP sama selfie. Apa? Paham banget ya? Paham banget ya? Nggak ada yang ngebantu dengan itu, nggak ada. Justru akan semakin bikin susah. Gantinya berlebih, dosanya gede. Nggak ada gitu-gituan ya. Bapak kalau mau kaya cepet nih, mau kaya cepet. Kalau bapak nggak sabar, yang pertama kalau mau kaya banyak amalin surah Waqiah, ba'da subuh, ba'da asar, ya. Kemudian banyakin sabar. Tapi kalau bapak mau kaya juga, tapi nggak sabaran, paling cepet jadi kaya, gampang Pak. Bapak cari pohon yang paling tinggi, naik.
Kaya Pak. Kaya apa? Yang penting ada kayaknya. Saya kan gak bilang kaya harta, yang penting ada kayaknya. Ya, makanya Bapak lihat, ya Allah, teman saya punya motor, saya nggak punya, nggak usah maksain Pak, ya Allah. Hidup kan Bapak mau nyari tenang, nyari selamat. Bapak punya gaji 4 juta, 5 juta, 6 juta. Belum buat keperluan rumah sebulan, bocah sekolah, tambah cicilan motor 3 juta, namanya nyari penyakit. Iya, tenang aja hidupnya udah. Belum punya motor, ngomong sama Allah minta. Sambil lihat teman-teman kita, mohon maaf nih, yang hidupnya kurang beruntung. Ya Allah, saya masih mending nggak punya motor, masih punya duit buat naik angkot dan sebagainya. Di luar sana, jangankan buat naik angkot, buat makan aja dia mesti kerja keras ya.